Baik, kita akan lanjutkan materi untuk pertemuan kali ini ya. Jadi, dalam kaitannya dengan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, maka perusahaan atau korporasi di sini juga punya kewajiban ya untuk turut serta menyukseskan program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ya. Dan juga peran korporat dalam hal ini adalah pelestarian dari lingkungan ya, sebagai bukti atau bentuk tanggung jawab kepada lingkungan ya, tidak hanya kepada lingkungan, tidak hanya kepada sosial masyarakat, juga untuk menuju perusahaan yang profitable. Tentunya mereka tidak boleh mengesampingkan dua hal tersebut. Ya, jadi pencegahan korupsi dalam korporat itu merupakan ciri dari salah satu perusahaan itu sudah melaksanakan tata kelola yang baik atau good governance dalam governance structure ya, kan ada governance structure, ada governance proses dan outcome-nya ya. Jadi dalam governance structure atau struktur infrastruktur tata kelola perusahaan terdapat aturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi, kemudian penyalahgunaan jabatan dan gratifikasi, sehingga dalam nantinya diharapkan menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh para stakeholder. Dalam hal ini kan stakeholder banyak, sesuai dengan juga stakeholder seperti pemerintah, para investor, para pemegang saham, karyawan juga, dan juga masyarakat secara umum. Jadi kebijakan anti korupsi ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Dan itu merupakan perubahan Undang-Undang tahun 99 tentang pemberantasan tindak korupsi. Jadi setiap korporasi juga mendukung pemberantasan korupsi dengan berbagai cara yang dapat mereka lakukan. Ya, jadi mereka melakukan pencegahan terhadap korupsi, misalkan mereka menuangkan sebuah kebijakan dalam internal kontrol mereka, kemudian ada peraturan disiplin pegawai, tentunya ada peraturan-peraturan yang tidak membolehkan setiap karyawan atau pegawainya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada adanya korupsi dan gratifikasi dalam perusahaan. Kemudian ada code of conduct dalam perusahaan, kemudian ethical business atau bisnis etik, serta perusahaan juga dapat menyusun nilai-nilai budaya perusahaan atau corporate culture yang nantinya menanamkan value integrity dari setiap jajarannya. Jadi budaya perusahaan yang nantinya ke arah bahwa tidak dibenarkan untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi peran korporat untuk mengatasi isu-isu praktik korupsi secara khusus dalam Code of Conduct diatur sebagai berikut seperti ya. Melarang semua jajaran perusahaan untuk menerima atau meminta atau menyetujui menerima suatu hadiah ya, atau imbalan berkaitan dengan semua pekerjaan atau hal yang dikerjakan di mereka dalam perusahaan ya. Misalkan dalam pengadaan barang dan jasa dalam perusahaan itu kan rawan sekali dengan hal-hal yang disebut dengan pemberian sesuatu agar istilahnya perusahaan yang tertentu itu dapat masuk ke perusahaan untuk sebagai vendor untuk pengadaan barang atau jasa tertentu ya. Nah, itu salah satunya perusahaan melarang hal tersebut. Kemudian melarang seluruh jajaran dalam korporasi untuk menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan baik langsung maupun tak langsung dalam kegiatan bisnis untuk kepentingan pribadi maupun mengatasnamakan kepentingan bagi anggota keluarganya. Mungkin kadang-kadang kan tidak diberikan secara langsung, mungkin anaknya diberikan sesuatu, istrinya diberikan sesuatu, atau yang lainnya. Kemudian keuntungan bagi pihak-pihak lainnya juga tidak boleh. Kemudian ada pemberian sanksi ringan sampai berat terhadap pelanggaran tersebut. Nah, itu merupakan upaya-upaya untuk mencegah korupsi. Kemudian ada hal yang mengharuskan semua karyawan yang ada dalam perusahaan dari middle, top maupun up manajemen untuk mematuhi peraturan yang berasal dari perusahaan maupun peraturan pemerintah yang berlaku bagi perusahaan. Nah, di sini juga
sebuah perusahaan tuh kadang-kadang harus membuat pernyataan tahunan atau annual disclosure. Kalau kita buka web-web perusahaan besar, nah mereka membuat annual disclosure yang berisi mengenai bagaimana sih laporan mengenai keadaan atau situasi yang mungkin menimbulkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap code of conduct dalam perusahaan. Biasanya itu dirinci dalam web-web mereka. Nah, ini juga termasuk juga dalam perjanjian kerjasama dengan pihak lain di luar perusahaan, itu kontraktor, pemasok, rekanan, itu mencantumkan klausul-klausul bahwa tidak nantinya melakukan praktik korupsi dan gratifikasi. Nah, ini penting sekali ya untuk pihak yang diajak kerjasama, nanti menandatangani perjanjian dengan perusahaan, mereka tidak akan melakukan praktik-praktik korupsi dan gratifikasi, ada komitmen bersama. Nah, dalam rangka pemberantasan korupsi, korporat dapat membuat komitmen kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ya, KPK ya, dengan membuat suatu sistem integritas nasional ya. Nah, ini dengan pendekatan budaya kerja dan spirit memakmurkan negeri, ini komitmen kepada KPK biasanya mereka tampilkan di laporan-laporan yang dipublikasikan bahwa mereka sudah membangun sistem integritas nasional yang disebut SIN ya, dengan pendekatan biasanya budaya kerja itu corporate culture itu di dalamnya diisi. Kemudian menerapkan pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan perusahaan. Maka implementasinya hal-hal yang real atau nyata dapat dilakukan oleh perusahaan dalam hal mencegah korupsi dan gratifikasi itu biasanya ada bentuk tim ya, tim untuk mengendalikan unit gratifikasi. Biasanya itu dibentuk kemudian terkait dengan internal audit dalam perusahaan. Jadi menerbitkan juga ketentuan-ketentuan ya yang tertulis bagaimana yang harus dilakukan setiap tahunnya oleh korporat dan kemudian melakukan penyempurnaan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut. Nah, yang paling penting adalah sosialisasi. Jadi sekarang sosialisasi itu penting ya, setelah peraturan dibuat kemudian disosialisasikan kepada seluruh jajaran pegawai dan stakeholder korporat bahwa apa yang akan mereka dapatkan sebagai punishment jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang sudah dibuat mengenai pengendalian gratifikasi tersebut. Nah, ini pencegahan korupsi pada korporat juga diimplementasikan. Tadi ada sistem manajemen anti penyuapan ya. Ini disebut SMAP ya. Ini ada di perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah menerapkan ISO ya, standar ISO. Jadi SMAP tersebut merupakan salah satu program penguatan implementasi dari GCG itu sendiri dan wujud dari komitmen perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan untuk lebih transparan dan zero tolerance, berarti tidak ada toleransi terhadap fraud dan tindakan penyuapan ya, baik pihak internal seperti dewan direksi, dewan komisaris, maupun karyawan ataupun pihak eksternal yang berkepentingan dengan perusahaan. Jadi itu ada disebut dengan SMAP ya. Jadi merupakan implementasi kalau misalkan menerapkan standar tertentu dalam perusahaan ISO, SNI atau ISO 37001 ya, 2016 itu yang dipakai. Jadi ada sistem manajemen anti penyuapannya dalam perusahaan. Nah, yang ini juga penting ya. Jadi ada saluran whistleblowing ya. Jadi saluran whistleblowing ini merupakan sarana pelaporan baik karyawan maupun pihak eksternal jika mengetahui atau melihat hal-hal yang berkaitan dengan indikasi adanya korupsi, suap dan gratifikasi. Jadi ada whistleblowing dan biasanya itu merupakan saluran yang sangat efektif jika masyarakat secara umum maupun di antara internal perusahaan mengetahui sesuatu dan biasanya nanti akan dilakukan tindakan lanjut dari pelaporan tersebut untuk menyelidiki apakah benar terjadi hal tersebut ya. Nah, sekarang kita ke peran korporat dalam melestarikan lingkungan. Jadi
sekarang ini kita sudah mengetahui bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada profit saja, profit oriented, tetapi juga perusahaan itu sekarang tuh sudah melakukan terhadap planet oriented dan juga people oriented. Jadi di samping untuk memperoleh laba, untuk keberlangsungan hidupnya, untuk kelangsungan operasional perusahaannya, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab untuk peduli terhadap planet atau lingkungan atau sesuatu lingkungan hidup yang berada di sekitar perusahaan. Jadi korporat punya tanggung jawab turut serta dalam melestarikan dan mengelola lingkungan hidup di sekitarnya. Jadi bagaimana caranya? Jadi dengan mengelola seluruh operasional perusahaan dengan cara efisien, ramah lingkungan, serta tidak merusak lingkungan. Kemudian turut serta dalam melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti penanaman, pelestarian lingkungan, dan konservasi lingkungan ya. Jadi kan ada kegiatan-kegiatan tertentu, nanti ada penanaman pohon bersama masyarakat, kemudian juga ada misalkan pelestarian tuh misalkan pengolahan sampah ya yang bisa didaur ulang, yang bisa dipisah antara organik dan non-organik, yang organik dijadikan kompos, masyarakat kemudian diberikan bantuan untuk alat pengolahan kompos untuk nantinya bisa menjadi hal baru yang bisa dikerjakan masyarakat, kemudian juga daur ulang yang non-organik, kemudian dibentuk bank sampah dan lain sebagainya ya. Jadi biasanya peran korporat itu bisa juga dalam bentuk misalkan tidak mau bekerja sama dengan perusahaan lain atau korporat lain yang ada indikasi merusak lingkungan ya. Jadi termasuk juga yang mengancam keberadaan tempat bangunan budaya, flora, fauna yang dilindungi dan sebagainya, tidak mau bekerja dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi dalam melakukan kerjasama, dilihat juga perusahaan-perusahaan mana yang layak untuk diajak kerjasama yang memang tidak ada indikasi merusak lingkungan. Itu salah satu bentuk juga peran korporat dalam melestarikan lingkungan. Nah, tanggung jawab perusahaan sebagai bentuk peran korporat dalam melestarikan lingkungan adalah menghasilkan produk atau jasa yang nantinya berwawasan lingkungan ya. Misalkan kemasannya dari produk itu merupakan kemasan yang ramah lingkungan, bisa didaur ulang gitu ya. Kemudian mengajak masyarakat dengan membeli produknya itu turut menyumbang gitu dengan sekian persennya disumbangkan untuk pelestarian lingkungan. Nah, itu juga salah satu bentuk peran dari korporat dalam melestarikan lingkungan. Ya, jadi yang ingin dicapai adalah pertumbuhan ekonomi di dalam perusahaan maupun di negara kita yang berkelanjutan atau sustainable, tidak hanya hari ini tetapi juga lingkungan yang lestari akan membuat perusahaan itu berada terus-menerus atau going concern. Nah, ini juga dalam pengendalian energi, misalkan bagaimana perusahaan berperan serta dalam mengkonsumsi energi itu lebih efisien agar gas buangnya atau emisi karbon yang dihasilkan menjadi lebih berkurang. Misalkan sekarang kan banyak ya, misalkan perusahaan-perusahaan itu menghasilkan produk-produk yang nantinya masyarakat atau konsumen itu tidak perlu datang ke toko untuk membeli, jadi bisa online ya, jadi bisa dikirim barangnya sehingga mengurangi emisi gas buang yang seharusnya mereka datang ke toko tapi mereka membeli dari rumah ya dengan cara online. Sekarang seperti di perusahaan perbankan kan seperti itu ada mobile banking ya, jadi melalui HP tidak perlu datang ke bank maksudnya. Jadi mengurangi aktivitas penggunaan kendaraan oleh masyarakat menuju tempat pembelian produk atau jasa sehingga nantinya emisi karbon yang akan merusak lingkungan juga berhasil dikurangi ya. Nah, ini contoh-contoh produk ya, tadi perusahaan itu menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan katanya. Nah, ini contohnya produk yang dikaitkan dengan
ramah lingkungan. Ini saya ambil dari webnya PT Unilever ya. Jadi upaya mereka untuk turut melestarikan lingkungan sebagai berikut. Jadi menggunakan kemasan botol yang 100% dari plastik PET yang bisa didaur ulang. Jadi mengurangi pemakaian plastik yang disebut dengan virgin plastik, yang itu kalau dijumlah itu 500 ton setiap tahunnya, nanti tidak sulit didaur ulang oleh lingkungan. Tapi dengan 100% plastik PET bisa didaur ulang, bisa dimanfaatkan menjadi produk daur ulang lainnya. Kemudian botol-botol kemasannya juga semua dibuat dengan plastik daur ulang ya. Dan ada inovasi juga, ada sikat gigi yang terbuat dari bambu. Jadi bahannya dari hal organik sehingga nantinya tidak merusak lingkungan. Nah, ini salah satu bentuk korporat juga membantu pengembangan bank sampah ya. Sekarang kan sudah banyak bank-bank sampah ya. Di Bali sendiri ini kita juga tidak jauh dari rumah-rumah kita juga ada bank sampah ya. Jadi bisa menabung sampah di sana jika memiliki sampah-sampah yang memang bisa didaur ulang. Nah, ini PT Unilever juga saya ambil dari webnya, juga berperan serta untuk membantu mengembangkan bank sampah tersebut. Jadi ini adalah mereka membantu masyarakat mendirikan bank sampah ya. Jadi seperti ini. Ini salah satu peran mereka dalam melestarikan lingkungan. Oke ya. Jadi seperti itu, Fania. Kira-kira dari sana ada gambaran peran korporat dalam memberantas korupsi dan melestarikan lingkungan? Ada, Bu. Kalau yang melestarikan lingkungan itu, kalau yang produk-produknya Unilever itu kebetulan kayak sering, karena kita sering beli kan, jadi kayak ya dekat dengan kita ya istilahnya ya. Lebih relate lah sama kita. Ya, kalau yang korupsi. Ya korupsi masih agak, Iya, karena agak-agak masih kita nggak begitu karena tidak mengalaminya ya. Ya mungkin kalau Fania bekerja di perusahaan yang memang ada sistemnya yang terstandar untuk pengendalian korupsi, perusahaan-perusahaan besar mungkin sudah bisa melihat secara langsung. Yang kita tahu kan whistleblowing-nya ada ya. Kalau kita buka web-web perusahaan-perusahaan besar itu kan kita ada di sana disediakan saluran whistleblowing-nya untuk melaporkan jika misalkan ada sesuatu yang berkaitan dengan produknya ya. Kemudian di bank juga misalkan ketidaknyamanan, misalkan ada indikasi ketidaknyamanan dilayani dan ada indikasi hal-hal yang berbeda dengan SOP yang mereka tetapkan bisa dilaporkan. Nah, itu yang paling dekat mungkin ya dengan kita ya. Kecuali kita buka web, kita lihat-lihat juga ada penjelasannya. Fania bisa lihat nanti di laporan annual report dari perusahaan, sustainability report dari perusahaan. Nah, di sana Fania yang lebih lengkap tuh di sustainability report biasanya, karena ada tanggung jawab sosial, ekonomi, dan lingkungannya. Jadi lebih lengkap. Kalau di annual report mungkin untuk tanggung jawab kepada lingkungan dan sosialnya lebih sedikit dilaporkan di sana ya. Jadi saya juga ambil ya dari sana, dari sustainability report tadi contoh-contohnya. Dan penjelasan-penjelasan mengenai GCG, tidak hanya di web, juga di sustainability report-nya juga dilaporkan.